Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan memaparkan atau menjelaskan tugas esai tentang biota laut dan manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Widya Suci Rahmadani dengan NPM E1024035. Aku berasal dari kelas A dari Prodi Ilmu Kelautan. Selanjutnya, mari kita saksikan video yang akan aku tayangkan di layar ini. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Selanjutnya, setelah kita menonton video yang saya berikan tadi, kita akan mempelajari tentang sejarah laut. Kemungkinan kalian sudah ada yang tahu apa itu laut. Sejarah kelautan, sejarah tradisional di Kepulauan Asia Tenggara ini, yang suatu masa dahulu dikenal sebagai Nusantara, telah memperhatikan kepentingan laut. Perkataan lautan itu berasal dari perkataan Latin yaitu oceanus, yang lahir daripada peradaban kata Yunani kuno, yaitu okeanoe, yang pada awalnya adalah merujuk kepada laut-laut yang memisahkan antara daratan Eropa hingga daratan Afrika, dan juga tetapi tidak termasuk lautan tengah. Perlu kita ketahui juga di Indonesia ada kerajaan-kerajaan yang berada di lautan atau bisa disebut dengan kerajaan maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dan juga banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dulu, lautan ini dijadikan tempat persinggahan oleh pelayar, pedagang, ilmuwan, dan agamawi. Dan juga lautan ini pada masanya dijadikan alat atau tempat transportasi untuk pedagang berjualan dari negara ke negara lainnya. Selanjutnya, kehidupan di laut. Ekosistem pesisir pada umumnya terdiri atas 3 komponen penyusun, yaitu ada padang lamun, terumbu karang, serta mangrove. Nah, perlu kita ketahui kenapa mangrove dan terumbu karang beserta padang lamun itu menjadi ekosistem pesisir di sekitar laut. Contohnya seperti mangrove. Mangrove itu bermanfaat untuk menjaga tempat tinggalnya manusia agar tidak terjadinya tsunami, abrasi. Nah, itu mencegah laut itu naik ke pinggir. Nah, kalau terumbu karang itu biasanya tempat tinggal biota laut seperti ikan, umang-umang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, permasalahan biota laut. Kondisi saat sekarang, biota laut sangat memperhatikan banyaknya sampah yang berada di lautan sampai di pesisir pantai. Berkaitan dengan sampah di tengah laut dan pesisir pantai, sehingga terjadinya pencemaran laut yang merusak tata kehidupan makhluk hidup di dalamnya, seperti terumbu karang dan ikan-ikan yang ada di laut situ. Salah satunya, tidak berkembangnya dengan baik makhluk hidup laut dan biota laut lainnya. Permasalahan ini selalu ada serta menjadi dilema bagi pemerhati lingkungan hidup. Seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama selaku manusia. Keberlangsungan pencernaan laut dalam sistem kehidupan laut, sampah yang bertebaran termakan dan meracuni hewan-hewan laut tersebut. Penumpukan sampah di dasar laut juga akan berpengaruh terhadap terumbu karang yang seperti aku sebutkan tadi. Selanjutnya, manfaat biota laut. Secara garis besar, fungsi dan manfaat terumbu karang bagi lingkungan dan manusia
dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yakni manfaat ekologi terumbu karang sebagai sebuah ekosistem dan secara langsung menjadi penunjang kehidupan biota laut. Manfaat ekonomi, yaitu terumbu karang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan manfaat sosial, yaitu terumbu karang. Kita mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dan laut dapat dilakukan investariasi. Kerusakan ekosistem, khususnya ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini mungkin menjadi sumber kehidupan untuk manusia yang hidup di daerah pesisir laut, seperti menjadi tempat tinggalnya biota-biota laut seperti ikan, kerang, dan lain-lainnya. Rekomendasi permasalahan biota laut, seperti sampah plastik masih menjadi masalah berat di dunia. Sampah plastik adalah akumulasi benda-benda plastik, seperti botol plastik, sisa-sisa makanan yang berbungkus plastik di lingkungan bumi yang berdampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Sebagian besar degradasi menghasilkan serat dan mikroplastik berserabut. Itu bisa menyebabkan biota-biota yang ada di dasar laut itu menjadi sulit untuk melakukan pergerakan jika sudah banyak tumpukan sampah di bawah dasar laut tersebut. Sebaiknya kita harus lebih memperhatikan lagi kebersihan dan cara pemakaian plastik agar tidak terlalu mengganggu ekosistem yang ada di laut. Sekian materi dari aku. Aku titip pesan agar kita menjaga lingkungan sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan karena itu menyebabkan faktor ke yang lain-lainnya. Until you give up heaven so we could be together.